Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi dengan saya Nyai Paricara. Kembali saya ini akan review ya, masih tentang Iyun dan juga Fauzana ya. Kebetulan ya untuk video-video dari Iyun Fauzana ini rame penontonnya ya, lumayan lah gitu ya. Kemarin saya tuh lihat-lihat media sosial ya, kemudian ya karena memang lagi trending muncullah pendapat-pendapat orang tentang Iyun dan Fauzana. Ada sebagian orang ya, mungkin orang ini termasuk ahli dalam filsafat ya, mungkin ahli dalam meramal, dan beliau ini mengumpamakan sosok dari Iyun Fauzana adalah sosok dari Iyun gitu, maksudnya sosok dari Iyun ini seperti halnya Damar Wulan ya, Damar Wulan yang ada dalam cerita ya. Damar Wulan itu kan orang desa, dia pergi ke kota, ke tempat pamannya. Saya lupa namanya tuh. Dulu saya sangat hafal ya untuk nama-nama dari pemain Damar Wulan. Dan di kota, di tempat pamannya itu ya di Majapahit ya. Dia dijadikan pekatik kuda ya, apa tukang ngarit kuda ya, tukang ngumpanin kuda, tukang cari rumput untuk kuda-kudanya gitu. Ya tukang ngarit lah, sama kan kalau dibandingkan sama Iyun gitu, tukang ngarit, cuman bedanya kalau Damar Wulan kan tukang ngarit untuk kuda, kalau Iyun ya, kalau Damar Wulan tukang ngarit kuda, kalau Iyun tukang ngarit sapi gitu ya. Di kota tujuan dari Damar Wulan ialah bekerja di kerajaan ya, tapi sama pamannya itu dihalang-halangi karena pamannya ini menginginkan anak-anaknya yang bisa bekerja di kerajaan gitu ya, itu Layang Seta dan Layang Kumitir kayaknya namanya ya. Namun ya entah sebab apa, saya lupa sih alur cerita dari Damar Wulan ini. Ada sayembara ya, siapa yang bisa mengalahkan Menak Jingga, yang selama ini Menak Jingga selalu mengganggu Ratu Kencana Wungu, yaitu Ratu Majapahit, maka dia akan menjadi suaminya. Dan akhirnya Damar Wulan ya melakukan hal itu. Ia bertandang ke Belambangan, yaitu ke tempat kediaman Menak Jingga, bertarung dengan Menak Jingga. Sesungguhnya Menak Jingga itu tidak bisa dikalahkan ya. Namun istri dari Menak Jingga ini memang tidak menyukai Menak Jingga, dan ia kemudian bekerja sama dengan Damar Wulan untuk mencuri pusaka saktinya, yaitu Gada Wesi Kuning, agar bisa dikalahkan seorang Menak Jingga ini ya. Akhirnya benar, malam hari gitu sang istri dari Menak Jingga ini, lupa namanya, itu mengambil Gada Wesi Kuning itu dan diberikan kepada Damar Wulan. Dari situ kemudian Damar Wulan bisa mengalahkan Menak Jingga. Sebagai tanda bukti kalau Damar Wulan sudah bisa mengalahkan Menak Jingga, maka harus membawa kepala dari Menak Jingga itu gitu. Akhirnya hal itu dilakukan, akan tetapi di tengah perjalanan Damar Wulan ini dihadang oleh Layang Seta dan Layang Kumitir ya. Kemudian Layang Seta dan Layang Kumitir itu mendatangi Majapahit melaporkan bahwasanya ia telah berhasil mengalahkan Menak Jingga dengan membawa kepala dari Menak Jingga. Dari situ kemudian Damar Wulan kan diceburkan ke dalam jurang, ditolong oleh istri dari Menak Jingga gitu kan. Menak Jingga, maksudnya Damar Wulan ditolong oleh istri Menak Jingga, kemudian menghadap kepada Ratu Kencana Wungu mengatakan kalau sesungguhnya yang telah mengalahkan Menak Jingga adalah Damar Wulan. Sebagai bukti saya adalah istrinya yang telah mendukung, karena seorang istri dari Menak Jingga ini tidak menyukai kekerasan yang sering dilakukan oleh Menak Jingga, dan ini adalah Gada Wesi Kuning milik Menak Jingga yang sengaja ia ambil, diserahkan kepada Damar Wulan untuk mengalahkan Menak Jingga. Dari situ kemudian terjadi pertarungan ya antara Damar Wulan melawan Layang Seta dan Layang Kumintir sebagai bukti siapa sesungguhnya yang sudah mengalahkan, dan ternyata pertarungan itu dimenangkan oleh Damar Wulan gitu tentunya ya. Pada saat di tengah jalan itu keadaan Damar Wulan tengah lengah ya, sehingga ia tidak mampu mengalahkan Layang Seta dan Layang Kumitir ya.
tengah lengah, sedang tidak fokus, tidak bertarung ya, karena ada kecurangan di sana. Dari situ kemudian akhirnya Damar Wulan menikah dengan dengan Ratu Kencana Wungu ya. Tapi di sisi lain, Anjasmara yang merupakan adik dari Layang Seta dan Layang Kumintir selama ini menyukai Damar Wulan juga. Anjasmara ini seringkali membantu Damar Wulan, dan setiap kali kakak-kakaknya itu mencoba untuk menjatuhkan Damar Wulan, seorang Anjasmara selalu membantu. Dari situ Damar Wulan kemudian juga menikahi Anjasmara ya, menjadi selir ya, karena untuk permaisurinya adalah Ratu Kencana Wungu, dan Ratu Kencana Wungu adalah Dewi Suhita, yaitu Ratu Majapahit. Entah yang keberapa saya juga tidak hafal, karena banyak sekali ya raja-raja Majapahit itu berdiri selama 200 tahun turun temurun, itu tentunya banyak sekali ratu dan raja di sana, tapi saya tidak hafal untuk yang keberapa. Saya terus jadi berpikir ya, kalau Iyun itu diumpamakan Damar Wulan, kemudian menikah dengan Ratu Kencana Wungu, dan untuk sosok dari Fauzana ini, dia ini Ratu Kencana Wungunya atau Anjasmaranya gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi keadaan sih memang sepertinya sosok dari Fauzana ini seperti Ratu Kencana Wungu, karena memang sangat ya bisa dibilang cantik ya, dan apa namanya, dalam berdandan itu memang ala ratu gitu, bukan orang biasa lah intinya ya, karena memang artis gitu, seorang yang ada di atas, jadi bisa dibilang artis top untuk tahun ini gitu ya. Dan dari situ Iyun tuh masuk ke dalam kehidupan Fauzana ya, mungkin ratunya gitu, ratunya dari Iyun yaitu Ratu Kencana Wungu untuk Damar Wulan. Tapi kadang juga berpikir, apa mungkin akan ada Anjasmara di sana gitu, karena memang kalau Damar Wulan kan memiliki istri Anjasmara, bahkan ada juga sebagian yang menceritakan 2 istri dari Menak Jingga itu juga menjadi istri dari Damar Wulan, sehingga istrinya itu ada 4 ya Damar Wulan itu. Apa mungkin gitu ada Anjasmara di sana ataupun istri-istri yang lain? Itu sangat menakutkan bukan? Kalau zaman dulu sepertinya memang seorang ratu juga harus merelakan suami untuk berbagi hati dengan wanita lain gitu ya. Itu sudah hal biasa, jadi nggak ada kesan sakit hati, kecemburuan, itu nggak ada. Kita berbagi bersama, memiliki bersama gitu ya, kalau untuk zaman dulu. Tapi beda kalau zaman sekarang. Jangankan langsung berbagi hati, kadang-kadang lihat pasangan kita berbincang dengan orang lain, dengan lawan jenis yang lain, biasanya itu penuh dengan kecemburuan, marah, menangis dan lain sebagainya. Intinya cemburu, tidak memperbolehkan. Dan saya lihat juga Fauzana di sana begitu, tidak memperbolehkan seorang Iyun berbincang-bincang dengan wanita lain, apalagi deket, apalagi sampai menjalin hubungan. Otomatis mungkin kalau sampai Iyun menjalin hubungan dengan dengan wanita lain, seorang Fauzana ini akan cabut begitu. Saya sih cuman sekedar bicara aja ya, tidak menyimpulkan hal demikian seperti halnya yang terjadi dengan Damar Wulan. Itu mungkin yang dicontohkan oleh ya seseorang yang memiliki indra keenam mungkin begitu ya, yang bisa meramal gitu. Itu yang dibicarakan hanya sosok dari Iyun. Iyun adalah Damar Wulan yang nanti akan menikahi Ratu Kencana Wungu atau menikahi Fauzana, dan selanjutnya tidak ada embel-embel siapa itu namanya Anjasmara dan yang lainnya. Jadi intinya seorang Damar Wulan ini harus bisa mengimbangi sosok dari Fauzana, yaitu dari segi penampilan, dari segi wajah itu dibersihkan sedikit gitu, dikasih pembersih agar tampak bersih ya. Dan ya pokoknya sedikit seimbang gitu, seperti halnya Damar Wulan. Damar Wulan itu orang kampung, orang gak punya, dan sampai di kota dia hanya sebagai tukang ngarit kuda,
harus menikah dengan Ratu Kencana Wungu, seorang Ratu Majapahit. Itu kan hal yang sangat jauh sekali ya. Jauh sekali dari tukang ngarit menikah dengan ratu. Itu hal yang sangat sangat jauh, sangat tidak berbanding gitu. Jadi intinya sekarang ini ya gitu, untuk sosok Iyun itu bagaimana caranya untuk berbanding, untuk sebanding dengan Fauzana, seperti halnya Damar Wulan yang sebelumnya adalah seorang tukang kuda, tukang ngarit, bisa menjadi pemimpin dari ratu ya. Biar bagaimana seorang suami adalah pemimpin dari istri walaupun istrinya seorang ratu. Begitu juga dengan Iyun, harus bisa di atas dari Fauzana ya. Kalau bisa dari segi apapun, bukan hanya materi tapi juga fisik juga gitu. Sekian review dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ini ya tentang Iyun dan Fauzana. Bagaimana kelanjutannya nanti ya kita tonton aja gitu kisah-kisahnya. Yaitu umpama Damar Wulan itu Ratu Kencana Wungu, maksudnya umpama Iyun adalah Damar Wulan, maka Fauzana kemungkinan besar adalah Ratu Kencana Wungu. Semoga tidak ada anjas mara di sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.